Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Sebelum kita melanjutkan materi ini, kita masih mengulang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum pembagian harta warisan. Yang pertama, segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban harta tunaikan dulu. Misal zakat, seorang meninggal hartanya itu belum bisa dibagi sebelum dikeluarkan zakatnya. Jadi zakatnya itu nanti tidak menyatu dengan harta warisannya. Selanjutnya, biaya yang terkait dengan mengurus mayit, di antaranya kain kafan, upah untuk menggali kuburan, ini diambil dari harta warisannya. Selanjutnya utang. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti bagi orang yang berhutang, Rasul tidak mau menyuratkannya. Yang keempat yaitu wasiat. Jadi di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-11 min ba'di wasiyati yusi biha audain. Jadi kalau wasiat ini bisa kita laksanakan setelah seseorang meninggal dunia, berarti sebelum harta waris itu dibagi, maka keluarkan dulu kalau ada wasiat sepertiga dari hartanya. Nah, ini setelah ini selesai, barulah bisa nanti kita menetapkan bagian dari ahli waris yang ditinggalkan. Kita lanjut kepada harta pusaka ya di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah maksudnya sebelum Islam datang, orang-orang yang mendapatkan pusaka itu hanya orang-orang tertentu saja. Misal keturunan, kalau misalnya dia punya anak 3, anak yang pertama laki-laki hebat, bisa bertarung, bisa ikut di medan perang, nah itu dapat warisan. Anak yang kedua sudah dewasa tapi tidak ada skill dalam berperang, tidak piawai, nah itu tidak dapat warisan. Jadi hanya sekedar memiliki skill. Anak yang ketiga perempuan di masa jahiliyah tidak mendapat harta sama sekali. Yang kedua anak angkat. Nah ini anak angkat dalam istilah fikih itu diistilahkan dengan tabanni. Dan ini sudah tidak berlaku lagi. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4. Wa ma ja'ala adiya'akum abana'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Berarti Pak Ustadz, kita dilarang untuk mengasuh anak orang? Bukan. Kalau misalnya Bapak Ibu dianugerahkan Allah rezeki, ada anak yang dalam tanda petik kurang perhatian dari orang tuanya, atau perhatian orang tuanya ada tapi tidak ada dana yang menopang anak ini misalnya bisa melanjutkan, ya udah diasuh anak itu. Boleh. Namun ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita mengangkat anak.
Yang pertama, kita pastikan anak itu tidak mendapat harta warisan. Jadi anak angkat tidak dapat harta warisan sama sekali. Ini perlu diantisipasi. Yang kedua, binnya tetap kepada ayah kandungnya. Ini banyak kasus. Saya pernah sekali diminta untuk menjadi saksi. Nah, kita tahu bahwa anak yang akan dinikahkan ini bukan anak dia. Ada satu protes. Gini. Ya memang betul. Jadi, kenapa dia protes? Karena binnya itu dibikinnya binnya yang mengangkat. Tidak bisa. Nggak bisa. Buat saja bin ayah kandungnya. Kalau tidak, bingung nanti ketika terjadi pernikahan, terlebih khusus kalau itu anaknya perempuan, maka nasabnya itu nanti dalam tanda petik tidak diketahui, simpang siur. Tapi misalnya kita anak angkat, ya sudah anak angkat. Misalnya siapa kita bikin Khadijah, bintinya bikin binti bapaknya. Jangan kita. Itu. Yang ketiga, mengenai aurat. Ini yang berat. Saya ada juga jumpa orang yang mengasuh anak seperti itu. Rata-rata tantangannya di sini. Kenapa? Anak itu sudah makin dewasa, misalnya perempuan. Itu jaga auratnya. Jadi laki-laki tak bisa dia sembarangan di dalam rumah. Ketika ditunjukkan aurat dilihat anaknya, berdosa. Yang kedua, ini harus sesegera mungkin disampaikan kepada anak itu bahwa dia bukan anak kandung. Kenapa? Karena setiap hari nanti dia bersentuhan kulit sama anak tersebut. Jadi kalau ini tidak dijaga, ini bahaya. Ini kalau yang kita angkat itu perempuan. Kalau yang laki-laki, hati-hati ibu. Istri kita tidak bisa sembarangan di rumah dengan tidak menutup auratnya. Kalau anak yang diangkat itu laki-laki sudah dewasa, ketika ia perlihatkan berdosa kedua-duanya. Makanya setelah anak itu dewasa ataupun mumayyiz lah, sudah seyogianya dikasih tahu. Gitu. Yang terakhir yaitu ini tadi sudah, yang pertama mengenai harta warisan, pastikan dia tidak dapat harta warisan. Yang kedua, binnya jangan diotak-atik. Tapi terkadang itulah, entah rasa sayang, entah apa, di akte kelahirannya itu biasanya dibikin bin yang mengangkatnya. Ini tidak boleh. Ini saja yang ingin kita sampaikan. Insyaallah besok akan kita lanjutkan materi ini. Kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.